Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dualensi. Di video pertama ini, saya akan membagikan sedikit informasi nih kepada teman-teman yang ingin magang atau bekerja di Jepang, tapi bingung harus melewati jalur apa dan bagaimana tahap-tahapnya. Baik, di video pertama ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana tahap-tahap yang akan teman-teman lalui. Jadi, jangan di-cut ya videonya, ikuti saja terus videonya. Oke, jadi sebenarnya ada dua jalur ya yang bisa teman-teman lalui agar bisa bekerja di Jepang. Jadi jalur yang pertama yaitu IM Jepang atau yang disebut juga dengan program negeri, dan jalur yang kedua yaitu program swasta. Ya, kita jelaskan yang pertama dulu ya, yaitu IM Jepang atau program negeri. Program negeri ini teman-teman bisa mengikuti pendaftarannya melalui situs online maupun situs offline. Jadi kalau situs online-nya, teman-teman bisa mengunjungi websitenya di pemagangan.kemnaker.go.id. Jadi di halaman itu teman-teman bisa mencari informasi apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendaftar di IM Jepang ini. Seandainya teman-teman ingin mengikuti IM Jepang ini untuk bisa datang ke Jepang, teman-teman kurang lebih akan melewati 9 tahap ya. Jadi saya akan menjelaskannya secara singkat apa-apa saja tahapnya. Oke. Jadi tahap yang pertama yaitu pengecekan berkas atau pengecekan keaslian berkas. Setelah tahap pertama selesai, teman-teman akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu ujian matematika dasar. Setelah ujian matematika dasar selesai, dinyatakan lulus, teman-teman akan lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu pengecekan fisik. Di antaranya itu tidak boleh ada tindik, tidak boleh ada tato, dan lain-lain. Dan setelah tahap ketiga selesai, teman-teman akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu cek ketahanan fisik seperti lari, push up, dan sit up. Setelah tahap keempat selesai, teman-teman akan lanjut ke tahap yang kelima, yaitu wawancara. Jadi setelah wawancara dinyatakan lulus, teman-teman akan lanjut ke tahap yang keenam, yaitu cek kesehatan atau medical check up. Setelah medical check up selesai, teman-teman akan lanjut ke tahap yang ketujuh, yaitu ujian bahasa Jepang. Setelah ujian bahasa Jepang selesai, teman-teman akan lanjut ke tahap yang ke-8, yaitu pembuatan paspor. Oke, setelah pembuatan paspor selesai, teman-teman akan lanjut ke tahap yang terakhir atau tahap yang 9, yaitu pelatihan pra pemberangkatan. Jadi itulah kurang lebih tahap-tahap yang akan teman-teman lalui apabila teman-teman mengikuti IM Jepang ini untuk bisa ke Jepang. Jadi bagaimana dengan tahap dengan swasta gitu, dengan program swasta? Jadi saya akan jelaskan juga di sini. Program swasta ini terbagi dua juga ya teman-teman. Jadi program swasta ini ada yang sudah SO, ada yang belum SO. SO itu adalah singkatan dari sending organisasi. Jadi apabila teman-teman mengikuti pelatihan di LPK yang sudah SO, teman-teman akan melewati kurang lebih 6 tahap ya. Itu tahap yang pertama yaitu wawancara atau disebut juga dengan pemberkasan, dan tahap yang kedua teman-teman akan pelatihan di situ, pelatihan bahasa, fisik, dan sebagainya. Setelah tahap kedua selesai, teman-teman akan melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu wawancara. Setelah wawancara dinyatakan lulus, teman-teman akan mengikuti medical check up. Setelah medical check up selesai, teman-teman akan melanjutkan pembuatan paspor. Setelah pembuatan paspor selesai, teman-teman akan melanjutkan ke tahap yang keenam, yaitu pelatihan pra pemberangkatan. Jadi semua yang kita lalui 6 tahap itu akan kita laksanakan di LPK itu. Jadi kita nggak kemana-mana, cuma di LPK itu. Kita dari awal sampai berangkat cuma di LPK itu. Jadi bagaimana dengan LPK yang belum SO? Baik, LPK yang belum SO itu, teman-teman kurang lebih akan mengikuti pelatihan selama 5-6 bulan. Setelah 5-6 bulan, LPK yang belum SO ini akan mengirim teman-teman ke LPK yang sudah SO.
Jadi LPKSO inilah yang akan mengirim teman-teman untuk bekerja di Jepang. Jadi itulah sedikit informasi dari saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti jalur satu atau ya jalur yang dua, jalur IM atau jalur swasta, itu tergantung teman-teman. Bagaimana teman-teman menanggapinya. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu video saya. Bagi yang ingin terus mengikuti video saya, jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Dua Lensi. Wassalam.